Ada yang bertanya? Ada Pak. Kan? Oke, pada poin kedua, pada poin selanjutnya kita akan membahas ini, kita akan coba membahas mengenai uh, security di cloud computing. Apa isunya, apa yang menjadi poin menariknya, dan apa yang harus kita perhatikan dengan sangat tentang cloud computing, terutama pada aspek security. Nah, kenapa nih kita bahas khusus? Karena biasanya salah satu yang jadi pertanyaan ketika suatu organisasi atau perusahaan itu mau implementasi cloud computing itu adalah faktor security. Nah, ada semacam dikotomi di mana ketika kita lari ke cloud computing itu memang seolah-olah kita jadi tidak secure. Nah, ini bisa jadi benar, bisa jadi sebenarnya ya nggak benar kan begitu. Nah, tetapi sebenarnya ini masalah hanya masalah bagaimana kita mengatur ritme level dari apa namanya security dari infrastruktur teknologi informasi yang kita punya. Oke, saya akan lanjutkan slide yang tadi. Oke ya. Nah, baik. Nah, kita akan coba membahas. Jadi ini adalah salah satu riset lama di tahun 2012 dan menurut saya kalau saya lihat trennya masih sama sebenarnya dari sisi hasil di mana orang itu ketika membicarakan cloud computing itu memang mostly concernnya pada security. Nah, jadi di sini. Nah, ini menjadi sangat sangat penting bagi kita, bagi orang-orang cloud computing untuk bisa uh, bukan mengubah ya, tapi minimal memberikan informasi bahwa bagaimana sebenarnya cloud computing itu bermain atau deal dengan security-nya. Jadi ini menjadi sangat dominan. Tetapi sebenarnya tidak hanya security as it is, tapi juga concern terhadap akses informasi. Ini juga menjadi isu, jadi menjadi sangat isu sekali gitu ya. Ini juga related dengan security. Kemudian concern dengan information governance ini juga apa namanya juga menjadi concern. Jadi tiga tiga main issue awal ini menunjukkan bahwa memang ada semacam belum percayanya orang di cloud computing karena masalah isu security. Meskipun itu misalnya isu security itu mostly karena memang perbedaan cara pandang saja. Nah, sementara yang lainnya, ini ya bicara masalah bisnis ya, misalnya ini bagaimana kalau kita investasi ke cloud computing, apakah return on investment-nya itu layak apa tidak, gitu ya. Kemudian apakah ini sesuai dengan kebutuhan industri atau tidak, begitu. Dan yang lainnya. Jadi ini menunjukkan bahwa memang masih ada peluang di situ untuk kemudian kita eksplor lebih lanjut. Nah, memang kita harus menyadari bahwa isu security di cloud computing itu muncul bukan hanya sekedar karena isu teknologi semata, tetapi memang karena ada perubahan landscape. Ya, saya membayangkan seperti mirip seperti zaman saat ini ya, yang kemudian dikatakan sebagai fase new normal misalnya gitu. Nah, ketika kita masuk ke new normal ini, sebenarnya kita masuk ke new landscape baru, baik dari sisi cara berpikir kita, cara berinteraksi, ataupun cara-cara yang lain. Sehingga mau tidak mau, ketika itu terjadi, ya otomatis semuanya harus menyesuaikan. Nah, ketika pada fase penyesuaian inilah muncul banyak resiko. Nah, jadi semacam itu. Contohnya seperti ini ya, orang diminta untuk tidak berkerumun, ya cukup sulit karena orang Indonesia itu kan mostly lebih seneng ngumpul-ngumpul gitu ya, meskipun nggak makan misalnya gitu. Nah, tapi pengennya kumpul, nah akhirnya yang terjadi adalah memang mau di press seperti apa juga sulit sekali. Jadi kayak gitu. Ini memang harus, itu resikonya pasti muncul. Ini belum lagi nanti ada pilkada segala macam dan seterusnya. Nah, tetapi dalam konteks kita bicara cloud computing ini memang ya kita harus berbeda paradigmanya gitu ya. Paradigma awalnya adalah kita mengontrol semuanya, ya kan? Semua computation node itu in place. In place itu berarti di tempat kita semua. Kita istilahnya itu di bawah meja kita semua. Di belakang seperti saya katakan di lab SKJ. Jadi ada semuanya di sini. Sehingga saya merasa secure karena semua data ada di sini, semua computation engine ada di sini dan seterusnya.
Nah, apakah itu baik apa tidak? Ya, tergantung persepsi kan gitu. Kalau sekarang karena memang kepentingannya untuk riset, jadinya memang kita jadi lebih ya, jadi lebih secure karena ada di kita. Tapi sebenarnya kalau kita bicara, misalnya saya nanti balik ke rumah karena ada kepentingan untuk melakukan remote, nah saya jadi concern bahwa ternyata butuh cloud computing untuk bisa meremote sumber daya komputasi yang ada di lab agar penelitian meskipun sudah malam saya masih bisa melakukan. Jadi kita tahu itu ada di lokasi mana, disimpan di server mana, ya, di backup di mana, siapa yang pegang kontrol aksesnya, berapa waktu dia berjalan sampai sistem keamanan kita mungkin istilahnya satpamnya ada dan segala macam. Tetapi begitu kita bicara cloud computing, kita kehilangan semua ini kemampuan mengontrol 100% menjadi ya kita serahkan kepada pihak penyedia layanan cloud computing. Nah dari situ sebenarnya muncul isu security. Nah, jadi semacam itu. Tetapi ya mungkin karena kita paranoid kan gitu ya. Mungkin kalau yang sudah apa istilahnya? Kalau mungkin yang sudah berkeluarga, sudah punya anak agak besar begitu, awalnya anak-anak kita misalnya itu kayak kita dulu mungkin ya sebelum kuliah mungkin di waktu SMP SMA ya di kota asal kita orang tua kita ya santai saja karena kita ada di rumah tapi begitu kita kos nah, itu pikirannya udah macam-macam nah semacam itulah. Nah isunya sama siapa yang mengontrol di mana itu lokasinya disimpan di mana siapa yang membackup siapa yang bisa akses dan apakah itu tahan apa tidak terhadap gangguan dan bagaimana kita bisa mengecek keyakinan tersebut dan bagaimana ada tim security-nya apa tidak nah, itu akan selalu muncul. Nah, kenapa? Karena semuanya apalagi dilakukan dengan menggunakan abstraction layer ya dengan menggunakan teknologi virtualisasi atau hypervisor. Kemudian virtual mesin ada di mana-mana dan seterusnya. Nah ini yang menjadikan paradigma itu berubah. Nah, kemudian ini menjadi menarik ya. Security point pertama di cloud environment menurut saya ada di sini. Jadi ketika kita di sini disebutkan bahwa ada security privacy domain. Jadi kalau kita bicara kembalikan aja ke cloud computing teori ya. Jadi ada apa namanya security issue itu bisa muncul kenapa? Gitu ya. Jadi ada beberapa aspek cloud security yang harus diperhatikan. Pertama people and identity menjadi sangat penting. Kemudian data dan information, application and process, network server and endpoint, physical infrastructure, dan juga governance risk and compliance. Nah, isunya ini semua sebenarnya itu memang berubah dari yang dulunya itu on-premise gitu, seperti yang kita tadi saya ilustrasikan, menjadi konsepnya cloud. Di cloud yang namanya people identity itu menggunakan namanya multiple login gitu ya. Dan kemudian identitinya menggunakan onboarding issue, misalnya kayak gitu. Sementara data dan information itu menggunakan multi-tenancy atau data aspiration. Jadi gitu. Jadi data tidak disimpan di satu tempat, tapi disebar di mana-mana. Jadi gitu. Kemudian application kita menggunakan external facing, quick provisioning gitu ya. Network itu virtualization and network isolation. Jadi berbeda approach. Kemudian physical infrastrukturnya menggunakan yang mengontrol adalah provider dan kita tidak bisa melihat ya lack of visibility. Nah, audit silos and compliance controlnya menjadi sangat kuat. Nah, ini terjadi yang di cloud ini menjadi karakteristiknya semacam ini karena ada ini ciri-ciri khas dari implementasi cloud computing yang dimana yang namanya people identity itu menggunakan self-service, gitu ya. Data dan information menggunakan highly virtualized, ya. Kemudian ini ada location independence gitu ya. Kemudian ada workload automation, rapid elasticity, and standardization. Jadi isu atau security and privacy domain tadi sebenarnya sudah sangat di manage dengan baik dengan beberapa standar tadi. Nah, jadi semua aspek dari IT security sebenarnya sudah sangat comply atau sudah sangat bisa dipenuhi begitu. Tetapi memang kita menyadari bahwa ini tidak cukup. Ini masih membutuhkan suatu enhancement dari sisi apa yang harusnya ditingkatkan untuk meningkatkan trust kepercayaan dari security-nya tadi. Ya. Nah, ini ada yang menjadi menarik ya. Ada yang namanya key cloud security concern. Jadi ini adalah 7 poin security concern di cloud yang menjadi dominan gitu ya, atau yang sangat diperhatikan.
Pertama ya, jadi mereka mencoba untuk bagaimana dengan sangat baik itu memanage registration and control access dari banyak sekali cloud user dengan cara yang efektif. Jadi memang modelnya adalah di register secara otomatis, secara tersentral gitu ya. Dan kemudian aksesnya itu dikontrol dengan satu single management system. Misalnya dengan AWS misalnya gitu, kita bisa melihat mereka punya grup, security, role-nya jelas, sampai nanti setiap user itu punya privacy rule yang masing-masing yang sangat identik. Itu sangat bisa dikerjakan. Tetapi untuk melakukan itu dengan menggunakan satu single management system. Menurut saya dengan membuat single management system ini juga sudah kompleks sebagai suatu tesis atau disertasi. Nah, bagaimana kita menciptakan single management system yang memang dia pernah bisa reliable ya untuk berbagai macam kebutuhan. Seingat saya ya di cloud itu selain mengandalkan user management gitu, tetap dia juga menggunakan sekarang modelnya two-way authentication factor ya. Jadi bahkan kadang menggunakan device authentication, jadi mengandalkan device juga. Jadi untuk menciptakan memang mekanisme security yang cukup handal. Kemudian yang kedua adalah memastikan bahwa safety dan privacy of critical enterprise data yang difokuskan pada enterprise datanya ya itu tidak mengganggu operasi. Jadi memang yang difokuskan adalah di data. Prinsip kerja dari semua cloud provider adalah is okay operation itu maksudnya misalnya komponen teknologinya itu sering menjadi tumbal dan tetapi datanya yang paling selamat itu menjadi penting. Kemudian harus secure access ya ketika kita masuk ke aplikasi yang ada di cloud ya. Kemudian adanya patch requirement dari virtualized system yang tervirtualisasi harus jelas itu manage patch-nya. Kemudian memprovide proteksi terhadap network threat atau gangguan terhadap jaringan dan vulnerabilitas di cloud. Jadi karena memang di cloud itu memang mirip dengan di jaringan komputer ya, model-model attacking activities dan sejenisnya. Kemudian nanti juga ada virtual machine protection, ini menjadi sangat penting ya, karena bahasa saya virtual machine itu jadi wadah utamanya ya, jadi platform baseline-nya. Kalau sampai dia terkena sesuatu, maka otomatis semua layanan akan terganggu. Dan kemudian ini ya, mencapai visibility dan transparency di cloud environments ya, terhadap untuk mendapatkan threat yang agak agresif misalnya, dan memenuhi aturan main dan compliance-nya. Ini menjadi sangat penting bagi kita. Jadi ini adalah concern security concern ya yang biar bisa lebih memahami konteksnya. Okay. Nah, kemudian kita akan coba lihat satu persatu di sini ya. Kalau kita bicara cost effective user registration and access control dari cloud user, maka kita butuh requirement standar. Nah, ini yang saya ingin memberikan contoh di level security. Kita juga punya yang namanya cloud standard. Jadi pertama, misalnya standarnya adalah full life cycle identity management. Nah, jadi for cloud based user. Jadi harus ada suatu siklus manajemen, tidak hanya manajemen user management yang pasti ya, tetapi itu ada siklusnya, life cycle-nya, sehingga memungkinkan kita punya cloud-based user yang cukup baik. Nah, capability-nya seperti ini, federated single sign-on untuk multiple website and cloud application, tetapi dengan single ID and password. Jadi ini menjadi tantangan terbesar. Kemudian user punya kemampuan self-service untuk membuat identitinya sendiri, termasuk ya password ya. Kemudian secara aman itu bisa melakukan provision, manage, automate, dan track privilege access ya, untuk misalnya critical enterprise resource. Ini menjadi sangat penting. Nah, standar kedua adalah harus memiliki akses, authorization control, dan fraud prevention. Ini menjadi penting. Jadi orang masuk ke cloud itu nanti diamati benar behavior-nya. Kalau behavior-nya dia mulai melakukan sesuatu yang dianggap itu tidak benar, ya maka atau tidak sesuai dengan behavior-nya, maka sistem akan melakukan warning, bahkan melakukan suatu tindakan intercept untuk menghindarkan akses yang terjadi itu karena potensial fraud. Jadi semacam itu. Nah, ini nanti butuh ya suatu mekanisme untuk automated management and risk-based enforcement of access control yang bisa berlaku untuk semua aplikasi, data sources, dan operating system.
dan menerapkan role-based identity dan access management. Nah, ini menjadi sangat penting. Nah, standar kedua adalah, requirement kedua adalah kemampuan untuk bisa melakukan tracking dan log, merekam aktivitas dari pengguna, melaporkan terjadinya violation ya atau gangguan sesuatu yang berisiko, dan memenuhi compliance yang ada. Jadi ini akan ini menjadi sangat penting. Nah, ini menjadi penting karena kita harus memastikan bahwa kita punya security incident dan event management untuk compliance report. Nah, kemudian bagaimana kemampuan memonitor, kontrol, dan report untuk privilege identity. Nah, ini menjadi sangat penting. Nah, ini sebagai gambaran bagaimana sebenarnya standar di cloud itu digunakan. Kalau untuk memenuhi 3 standar ini tentu saja cukup berat ya. Kita mulai berpikir nih, kalau kita mau riset di sini, jadi bagaimana kita membangun model kayak gini ya, membangun access control dan user registration yang memenuhi standar ini. Jadi tidak mungkin hanya sekedar user and password. Nah, ini menjadi apa ya? Kalau saya sih apa namanya itu jadi kita jadi punya sesuatu yang harus kita pikirkan bahwa ternyata kalau kita mau apa namanya kalau kita mau bekerja ke sana atau mengerjakan ini, tentu saja kita harus memikirkan bagaimana semacam sistem SSO dengan cakupan range yang cukup luas begitu ya. Jadi ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita di ilmu komputer gitu ya. Mungkin mulai masuk itu, mungkin ide-ide memasukkan konsep blockchain atau yang lainnya itu menjadi sangat penting. Nah, ini salah satu contoh ya di IBM tentang identity dan access management. Jadi kita bisa melihat bahwa apa namanya mereka punya yang namanya access management, identity management, kemudian ada policy, dan kemudian dilengkapi dengan yang namanya security intelligence. Nah, ini menjadi sangat penting bahwa ternyata memang untuk urusan user management saja sudah sangat ribet begitu ya. Jadi ini juga berlaku nanti untuk cross border semua data, application, mainframe, cloud computing services, bahkan mobile access yang terhubung ke cloud computing. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita bersama, bagaimana kita melakukan riset pengembangan di area ini. Ya, ini menjadi sangat penting sekali. Nah, oke.